Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Solihati Putri dengan NIM 23040101045 dari kelas 1 Farmasi B. Di sini saya akan memaparkan jawaban mengenai perbaikan nilai fisika dasar. Yang pertama yaitu generasi Z atau generasi Anda saat ini banyak dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses. Yang pertama, berikan pandangan Anda berupa statement yang mendukung pemikiran tersebut. Dan yang kedua, berikan pandangan Anda berupa statement yang kontra terhadap pemikiran tersebut. Untuk jawaban yang A, mengapa generasi Z memiliki generasi yang dipandang sebagai kurangnya daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses? Mungkin itu dikarenakan kita sebagai generasi Z yang lahir di era teknologi yang sudah serba modern, membuat referensi generasi Z nyaman terhadap teknologi, kecenderungan untuk mencari solusi instan dengan mengendalikan internet atau semacamnya, dan adopsi pola pikir yang terkait dengan instant gratification. Maka dari itu, generasi Z dipandang dan diinterpretasikan sebagai kurangnya daya juang dan kemalasan berproses. Pandangan saya terhadap statement yang kontra dapat menyatakan bahwa di sisi lain, generasi Z juga menunjukkan keuletan dalam menyikapi masalah sosial dan lingkungan, kreativitas yang tinggi dalam menggunakan teknologi untuk tujuan produktif, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan secara cepat yang menunjukkan ketidakmalasan berproses dan potensi daya juang mereka. Pernyataan yang kedua, berikan penjelasan mengenai manfaat berkuliah selain bisa memiliki ijazah dan berpeluang mendapatkan pekerjaan nantinya. Penjelasan beberapa manfaat kuliah selain mendapatkan ijazah dan mendapatkan pekerjaan yaitu bisa membentuk karakter dan mengembangkan diri. Belajar di perguruan tinggi itu membantu kita mengasah keterampilan seperti berpikir kritis dan berkomunikasi. Yang kedua, berkembangnya jaringan, bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, memberikan pengalaman hidup, di mana kuliah memberikan pengalaman baru dan mengajarkan kehidupan yang mandiri untuk diri kita sendiri. Yang keempat, eksplorasi bakat, bisa menemukan minat dan bakat baru melalui mata kuliah dan kegiatan organisasi. Yang kelima, menambah wawasan dan pengetahuan. Menempuh pendidikan studi lanjut tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat memperoleh ilmu baru yang belum kita pelajari sebelumnya. Yang keenam, bisa belajar seumur hidup. Maksudnya yaitu semangat belajar yang ditanamkan membantu terus berkembang sepanjang hidup kita. Yang ketujuh, pemahaman tentang pengetahuan atau ilmu yang lebih mendalam, seperti kita lebih fokus memberikan pemahaman yang lebih dalam pembelajaran studi kita. Yang kedelapan, peningkatan rasa percaya diri. Pernyataan yang ketiga yaitu, menurut Anda, apa perbedaan dalam hal cara berpikir orang yang berkuliah dan tidak berkuliah? Menurut saya, orang yang berkuliah cenderung memiliki pemahaman lebih mendalam dalam bidang studi tertentu dan mungkin memiliki keterampilan analitis yang lebih terlatih. Sementara itu, orang yang tidak berkuliah mungkin mengandalkan pengalaman langsung atau pembelajaran mandiri untuk mengembangkan pemahaman mereka. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara mereka
cara mereka memecahkan masalah dan mendekati situasi kehidupan. Terlebih dari itu, pemikiran orang yang berkuliah dengan yang tidak berkuliah maupun yang sama-sama kuliah atau sama-sama tidak berkuliah itu jelas akan berbeda-beda cara berpikirnya. Maka dari itu, kembali lagi ke kepribadiannya masing-masing karena mereka mempunyai cara tersendiri yang tidak bisa kita prediksikan. Pernyataan yang keempat yaitu, menurut Anda apa hubungan antara kemampuan berhitung dengan cara berpikir seseorang? Menurut saya, kemampuan berhitung dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir karena melibatkan pemrosesan informasi dan logika. Dalam intinya, kemampuan berhitung menurut saya yaitu kemampuan berhitung yang baik dapat memperkaya dan memperkuat keterampilan berpikir analitis seseorang, membantu dalam pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan melalui proses kognitif yang serupa. Pernyataan yang kelima yaitu tindak korupsi merupakan tindakan tercela yang merugikan banyak orang, di mana hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki integritas meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang integritas? Yang telah saya baca-baca sebelumnya, yang dapat disimpulkan bahwa integritas adalah merujuk pada kualitas moral dan etika seseorang yang mencakup kejujuran, kejuangan, dan konsistensi dalam tindakan. Individu yang memiliki integritas dianggap memegang teguh nilai-nilai moralnya, bahkan dalam situasi sulit, dan menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan mereka. Integritas menjadi landasan utama dalam pembangunan kepercayaan dan menjaga nilai-nilai etika pribadi. Yang kedua, berikan contoh sikap mahasiswa yang tidak berintegritas. Menurut saya, contohnya yaitu mahasiswa yang tidak berintegritas dapat mencontek saat ujian, melakukan plagiarisme dalam tugas, atau berbohong tentang kinerja akademis mereka. Yang ketiga, apakah Anda bisa dikatakan mahasiswa yang berintegritas? Berintegritas karena saya tidak melakukan plagiarisme dalam tugas atau mencontek saat ujian atau hal lain semacamnya. Yang keempat, menurut Anda mengapa mahasiswa dilarang mencontek dan apa dampak ke depan bila mayoritas mahasiswa terbiasa dengan budaya mencontek? Menurut saya, mahasiswa dilarang mencontek karena itu melanggar prinsip kejujuran, menghormati hak kekayaan intelektual, dan merugikan proses pembelajaran. Bila mayoritas mahasiswa terbiasa dengan budaya mencontek, ini dapat merugikan pembentukan karakter, kemampuan analitis, dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia. Yang kelima, menurut Anda apa yang menyebabkan orang dengan pendidikan yang tinggi masih melakukan hal-hal yang tercela? Orang dengan pendidikan tinggi masih dapat melakukan tindakan tercela mungkin karena faktor-faktor pribadi, tekanan, atau kurangnya nilai-nilai moral yang kuat. Pendidikan tinggi tidak selalu menjamin integritas, dan tindakan tercela dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai pribadi dan lingkungan sosial. Pernyataan yang keenam, bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan tersebut? Dari pernyataan tersebut menyiratkan bahwa jika seseorang tidak bersedia menghadapi kesulitan dan kelelahan selama proses belajar, maka akhirnya mereka akan menghadapi dampak buruk dari kekurangan pengetahuan atau kebodohan. Atau juga pernyataan
tersebut juga menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam proses belajar, dengan menyampaikan bahwa kegigihan tersebut mencegah seseorang dari merasakan kepedihan yang disebabkan oleh kebodohan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.